Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan Ardiansyah dengan NIM 220111000282. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat konten atau smart video mengenai permasalahan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik dari segi hierarki, muatan fungsi, jenis maupun asas. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki. Hierarki perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang 1945 memuat norma-norma fundamental yang mengatur tentang dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia, dan kewajiban negara terhadap rakyat. Selanjutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR. Ketetapan MPR memiliki tingkat hierarki yang sama dengan undang-undang dan hanya dapat diubah atau dicabut oleh MPR sendiri. Selanjutnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul dari DPR, Presiden, atau DPD. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan darurat yang memaksa. Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan harus disahkan oleh DPR dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkan. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah (PP). PP adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah Perpres, peraturan Presiden. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang atau PP. Perpres harus sesuai dengan undang-undang dan PP. Selain itu, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah Perda, peraturan daerah. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan undang-undang, PP, dan Perpres. Perda harus sesuai dengan undang-undang, PP, dan Perpres dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip hierarki perundang-undangan. Prinsip-prinsip hierarki perundang-undangan ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah lex superior derujat legi inferiori. Yang kedua adalah lex specialis derujat legi generali. Yang ketiga adalah lex posterior derujat legi priori. Nah, kita akan membahas mengenai lex superior derajat legi inferiori, merupakan peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah derajatnya. Dan yang kedua adalah lex specialis derajat legi generali, merupakan peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Dan yang terakhir adalah lex posteriori derajat legi priori, merupakan peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Nah, kedua undang-undang tersebut memiliki permasalahan teman-teman, yaitu dari segi muatan materi dan fungsi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur tentang pemberian izin usaha kepada penanam modal asing dan dalam negeri. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terpadu mengatur tentang pemberian izin usaha melalui sistem online Single Submission (OSS). Nah, mengapa kedua
undang-undang tersebut memiliki permasalahan dari segi muatan materi dan fungsi, kedua peraturan tersebut tentang hal yang sama, yaitu pemberian izin usaha. Namun terdapat perbedaan dalam hal persyaratan, prosedur, dan lembaga yang berwenang untuk memberikan usaha. Nah, hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha dan menghambat proses investasi. Itu teman-teman yang menjadi problematika atau menjadi permasalahan tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu terdapat tumpang tindih mengenai muatan, materi, dan fungsi. Nah, dengan adanya undang-undang yang mengalami tumpang tindih baik dari segi muatan, materi, dan fungsi, diharapkan dengan adanya perundang-undangan baru dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan perundang-undangan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.